Selamat datang di kuliah 10 menit tentang Enterprise Architecture bersama Romi Satriwahono. Untuk menjelaskan tentang Enterprise Architecture, saya gunakan sebuah analogi yang sederhana. Seandainya, saya memiliki rumah yang sangat megah seperti ini. Total penghuni ada 13 orang, 1 istri, 7 anak, 3 pembantu rumah tangga, 1 supir, dan saya sendiri. 10 kamar tidur, 1 ruang perpustakaan, ada 2 ruang keluarga di sana, ada 6 kamar mandi, 1 kolam renang, 1 kolam ikan dengan puluhan jenis ikan, taman dengan puluhan hewan dan juga pohon yang ada di sana. Nah, karena besarnya scale rumah saya, jadi kondisi sekarang saya jadi tidak tahu secara detail tentang kegiatan sehari-hari dan kebiasaan masing-masing penghuni rumah. General saya paham, tapi secara detail saya nggak paham. Seluruh aset di rumah dan di mana posisinya saat ini. Dokumen yang dihasilkan oleh seluruh penghuni rumah satu persatu, saya juga tidak tahu. Juga saya nggak tahu tentang tahapan detail, bagaimana mengurus atau menguras kolam renang, bagaimana membersihkan kamar tidur, kamar mandi, ruangan tengah, dan sebagainya. Efek dari kondisi rumah saya yang seperti itu, skalanya besar, saya tidak menangkap secara detail, dan saya tidak punya peta gambarnya seperti itu tentang rumah saya. Timbul masalah ketika suatu saat saya butuh kursi di dapur. Jadi dapur perlu kursi. Saya beli, ternyata sebenarnya di ruang tengah ada kursi yang tidak terpakai. Gitu. Kemudian karena masing-masing penghuni tidak tahu file apa saja, data apa saja yang ada yang telah di-download, kadang mendownload film itu bisa redundant. Padahal efeknya internet jadi makin lambat, kekurangan space hard disk. Ketika saya membeli printer baru, saya bisa aja salah spek. Ternyata printer yang saya beli tidak didukung oleh semua laptop yang ada di rumah saya. Demikian juga ketika saya harus pergi ke acara keluarga hari Sabtu ini kita pergi, ternyata jadwalnya bentrok. Anak saya bimbel karena saya nggak ngerti kegiatan mereka secara detail seperti apa. Ketika ada pendaftaran sekolah dimulai dan saya perlu dokumen karena masing-masing memproduksi dokumen tadi dan disimpan di tempat masing-masing, sulit saya kumpulkan. Saya harus nyari ke anak saya yang pertama atau anak saya yang kedua dan seterusnya. Dan satu saat ketika saya pergi ke toko buku untuk membeli buku baru, saya bawa pulang, oh ternyata buku seperti ini sudah pernah saya beli dulu dan sudah saya letakkan di perpustakaan. Rumah saya ini adalah simplifikasi dari perusahaan. Jadi saya punya perusahaan bernama Brainmatics yang core bisnisnya di software development dan training center. Apa yang terjadi di rumah saya tadi sebenarnya juga terjadi di perusahaan saya. Kondisi kantor saya dan masalahnya juga sama. Ketika suatu saat suatu divisi membeli laptop, ternyata ada laptop yang tidak terpakai sebenarnya di divisi yang lain. Ketika kita membeli printer baru, banyak yang tidak, komputer yang tidak, atau laptop yang tidak support printer tersebut. Ketika ada staf mengajukan cuti misalkan, dia nggak ngerti ini prosesnya harus seperti apa, karena bisnis prosesnya mungkin tidak tergambarkan. Ketika mengikuti tender dan perlu dokumen sulit dikumpulkan karena dokumen tersebar di setiap individu-individu tadi. Dan suatu saat ketika suatu divisi ingin membuat software, ternyata sistem yang sama sedang dikerjakan oleh divisi yang lain. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya perlu suatu peta, saya perlu suatu cetak biru, saya perlu kondisi di rumah saya kalau ini rumah, di mana letak ruangan-ruangan, masing-masing ruangan ada barang apa saja. Kalau dalam organisasi sebenarnya meja atau dalam enterprise architecture sebenarnya meja, kursi ini adalah software system dan juga infrastruktur yang ada di perusahaan kita, gitu ya. Jadi saya perlu tahu ruangan, saya perlu tahu aset yang ada di dalamnya, saya perlu tahu bisnis proses yang ada di dalamnya, masing-masing staff harus mengerjakan apa. Kalau dalam organisasi, saya perlu tahu struktur organisasi, tujuannya, bisnis proses di seluruh divisi itu seperti apa, kemudian struktur datanya yang digunakan oleh seluruh staff, sistem software yang dipakai di setiap divisi itu apa saja, gitu ya. Terus kemudian infrastruktur IT-nya seperti apa, demikian juga dengan kebijakan keamanannya didesain seperti apa dan sebagainya. Dan ini semua bisa kita kategorisasikan menjadi 4 hal yang berhubungan dengan bisnis,
sering disebut peta yang berhubungan dengan bisnis disebut dengan business architecture, yang berhubungan dengan struktur data disebut data architecture, yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya application architecture, dan yang berhubungan dengan teknologi yang mensupport aplikasi dan data tadi kita sebut dengan teknologi architecture. Dan inilah 4 hal ini yang kemudian sering kita sebut dengan enterprise architecture itu sendiri. Kalau dulu kita sering menyebut namanya cetak biru atau master plan dan sebagainya, itu sama saja, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang enterprise architecture. Jadi apa itu enterprise architecture? Enterprise architecture adalah cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, struktur data, software, sistem dan aplikasi yang ada di dalamnya, infrastruktur IT yang kita rancang dan kita terapkan supaya terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi supaya lebih efektif dan efisien. Kalau ada 4 layer tadi di enterprise architecture, layer bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, kalau kita bingung ini sebenarnya bacanya gimana, cara memahami lebih mudahnya adalah proses bisnis dan aktivitas organisasi menggunakan data yang dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan distribusikan menggunakan aplikasi. Baik aplikasi itu bentuknya custom, kita kembangkannya khusus untuk bisnis proses kita, atau generik, kita belinya gitu ya, yang semuanya berjalan di atas teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Jadi, mengapa enterprise architecture? Dari banyak proses bisnis dalam satu organisasi, rumah saya atau kantor saya tadi, yang tadinya terpecah-pecah, gitu ya, yang tidak sinkron, tidak jelas bisnis prosesnya seperti apa, tidak padu, kita akan membangun satu lingkungan atau satu peta yang membuat atau blueprint yang membuat lingkungan itu jadi terintegrasi. Dengan ini responsif terhadap perubahan sehingga aktivitas di organisasi bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Lebih detailnya, keuntungan menggunakan enterprise architecture, kita bisa mengefisiensi proses bisnis gitu ya. Di dalamnya ada mengurangi biaya operasional, staf kita bisa lebih lincah bergerak. Karena apa? Bisnis prosesnya tergambar, jadi semuanya tahu untuk melakukan cuti misalkan seperti apa, untuk melakukan marketing keluar misalkan seperti apa, lebih lincah bergerak, otomatis meningkatkan produktivitas organisasi. Juga efisiensi di operasional IT, mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software yang tidak kita perlukan, meningkatkan interoperabilitas. Jadi kita tidak salah membeli hardware gitu ya. Yang ketiga, otomatis ini yang disenangi pebisnis, jadi meningkatkan return on investment. Jadi meningkatkan ROI, mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, mengurangi risiko pada investasi dan seterusnya. Oke, sekarang saya tahu manfaat dari EA, Enterprise Architecture. Saya paham, saya tertarik, banyak benefit yang akan saya dapatkan. Terus kalau saya pengen buat, gimana caranya? Saya harus mulai dari mana? Siapa saja yang harus terlibat orang-orangnya? Apa saja yang harus dibuat? Bagaimana tahapan atau metode pembuatannya? Bagaimana standarisasi dari desain atau arsitektur yang dibuat? Pusing kita, dan kita perlu contoh, kita perlu template, kita perlu guidance. Contoh, template, guidance, metodologi itulah yang disebut dengan enterprise architecture framework. Enterprise architecture framework sendiri sejarahnya bisa kita lihat di sini. Tahun 1987 mulai dari John Zahman yang membuat Zahman framework, kemudian menginspirasi IEP dan juga NIST, terus kemudian ada FEAF, terus kemudian ada TEAF. Di satu sisi TOGAF mengadopsi pekerjaan yang dilakukan oleh TAFIM, dan framework bergerak, framework semakin banyak. Kalau bisa kita rangkumkan, ada 5 jenis framework berdasarkan model bagaimana dikembangkan dan siapa yang mengembangkan gitu ya. Jenis yang pertama yang dikembangkan berdasarkan konsorsium, TOGAF termasuk di sini. Kemudian yang Defense Industry Framework gitu ya, dikembangkan oleh institusi defense, contohnya DODAF. Terus kemudian yang Government Framework seperti NIST, TAF, FEAF dan seterusnya. Open Source Framework juga ada, dan yang terakhir Proprietary Framework, itu seperti Zahman Framework dan seterusnya masuk di Proprietary Framework.
Dan beberapa literatur menyebutkan bahwa di tahun 2013 boleh dikatakan TOGAF termasuk salah satu enterprise architecture framework yang paling populer di eh, berdasarkan jumlah sertifikasi yang dimiliki oleh orang-orang di dunia ini. Dan kemudian beberapa peneliti juga mencoba mengkomparasi EA framework mana yang paling bagus, seperti yang dilakukan oleh Roger Sation. Dia membuat paper penelitian tentang komparasi dari 4 metodologi atau 4 enterprise architecture framework yang ada. Sayangnya tidak berhasil memutuskan satu yang terbaik karena memang masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Roger Sation hanya membuat satu kesimpulan bahwa ternyata Zahman framework kuat di taksonomi, TOGAF kuat di metodologi, FAAF bentuknya lebih lebih seperti katalog, gitu ya. Terus kemudian Gartner arahnya guidance, practice guidance. Kemudian tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk membangun enterprise architecture? Kita sebenarnya bisa saja tidak menggunakan tools-tools seperti ini, tapi kita cukup dengan menggunakan aplikasi Office seperti OpenOffice atau Microsoft Office, gambar pakai Visio atau PowerPoint cukup. Tapi bila kita ingin menggunakan EA tools yang mungkin standar sesuai dengan framework yang kita gunakan, kita bisa melihat tulisan dari Seckerman tentang Enterprise Architecture Tools Selection Guide. Dia menganalisa puluhan tools untuk mengembangkan EA, untuk mengembangkan IE, dan dia kategorisasi menjadi 4. Ada yang levelnya paling tinggi leaders, matang, mature, visionaries di bawahnya, challenger, sama niche player atau pemain baru. Leader, visioner, rata-rata levelnya sudah masuk ke laporan-laporan Gartner dan juga Forrester. Bukan berarti bahwa niche player tidak bagus. Contoh, apabila kita ingin menggabungkan pengembangan IE dengan pengembangan sistem yang ada di tempat kita pengen menggunakan UML, mungkin cara yang paling nyaman kita pakai enterprise architect dari Spark System. Tapi kalau saya pengen menggunakan framework TOGAF dan saya pengen mengikuti seluruh artifact dari TOGAF standar, itu kita bisa menggunakan tools semacam Planning IT dari Alphabet atau Abacus dari Evolution. Demikian, kalau bisa saya simpulkan apa yang saya sampaikan hari ini. Satu, saya jelaskan tentang apa dan mengapa Enterprise Architecture. Yang kedua, tentang Enterprise Architecture Framework. Jadi framework yang bisa kita gunakan untuk membangun Enterprise Architecture. Dan yang ketiga, Enterprise Architecture Tools. Tools yang bisa saya pakai untuk membangun Enterprise Architecture. Penjelasan lebih detail bisa didapatkan dari slide saya, gratis Anda download di romisatriwahono.net. Lebih rinci lagi bisa mengikuti training di brandmetrics.com. Ada 4 kelas yang biasa saya ajar: TOGAF Fundamental, TOGAF Foundation, TOGAF Certified. Juga saya ajar di beberapa program pascasarjana di beberapa universitas yang saya ajar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di mata kuliah saya yang lain.